pagi, siang, sore, ataupun malam kepada Mas ataupun Mbak untuk asisten laboratorium dari anatomi. Perkenalkan, nama saya Nathanael Larsen Trianto Pratama dengan NIM G00240988. Saya berasal dari kelompok B3. Pada kesempatan kali ini saya ingin menjelaskan laporan anatomi 2.1 saya yang mengenai 3 materi, yaitu yang pertama mekanisme ereksi serta ejakulasi. Selanjutnya ada anatomi, organa, genitalia, feminina, eksterna. Dan selanjutnya ada anatomi, vaskularisasi, serta inervasi REN. Baik, yang pertama kita mulai dari mekanisme ereksi serta ejakulasi. Jadi pada materi ini, ereksi penis itu merupakan peran dari saraf parasimpatis yang berasal dari rangsangan psikis ataupun fisik. Ereksi ini disebabkan oleh impuls saraf parasimpatis bagian sakral medula spinalis yang nantinya melalui saraf-saraf pelvis ke penis. Saraf parasimpatis ini akan melepaskan oksida nitrat dan ataupun vasoaktif intestinal peptide selain asetilkolin. Selanjutnya, oksida nitrat akan mengaktifkan enzim guanilin siklase yang akan menyebabkan peningkatan pembentukan guanosin monofosfat atau GMF yang nantinya dapat melebarkan arteri-arteri pada penis dan jalinan trabekula. Nah, serat-serat otot polos di jaringan erectile corpus cavernosa serta corpus moniosum dalam batang penis. Dengan melemasnya otot-otot polos pada pembuluh darah ini, serta aliran darah ke dalam penis yang bertambah, menyebabkan lepasnya oksida nitrat dari sel-sel endotelial, pembuluh darah, dan terjadinya vasodilatasi, yaitu tekanan tinggi di dalam sinusoid cavernosa, yang nantinya akan menghasilkan penghubungan jaringan erektil sehingga penis dapat keras dan memanjang, yang disebut fenomena ereksi. Selanjutnya di sini ada emisi dan ejakulasi. Nah, fungsi saraf simpatis, emisi serta ejakulasi merupakan puncak kegiatan seks laki-laki ataupun pria ketika rangsangan seks menjadi amat sangat kuat. Pusat refleks medula spinalis tadi mulai melepas impuls simpatis yang meninggalkan medula spinalis pada segmen T12 sampai dengan L2 dan berjalan kepada organ genital melalui plexus hipogastrik dan plexus saraf simpatis pelvis untuk mengawali emisi atau awal dari ejakulasi. Emisi ini dimulai dengan kontraksi dari vas deferens dan ampula yang keluarnya sperma ke dalam uretra interna, kemudian kontraksi lapisan otot kelenjar prostat yang diikuti dengan kontraksi vesikula seminalis. Nanti vesikula seminalis akan menyemprotkan cairan prostat dan cairan seminalis ke dalam uretra serta juga mendorong sperma yang bercampur dengan cairan pada retra interna dengan mukus yang telah disekresi oleh kelenjar bulbouretra untuk membentuk semen atau proses emisi. Selanjutnya, pengisian uretra interna dengan segmen 2 sebagai sinyal sensoris nervus pudendus pada regio sakral menimbulkan rasa penuh mendadak pada organ genitalia interna. Sinyal sensoris ini nantinya akan merangsang kontraksi ritmis organ genitalia interna dan menyebabkan kontraksi otot-otot ischiocavernosus dan bulbocavernosus yang nantinya akan menekan dasar jaringan erektil pada penis dan menyebabkan peningkatan tekanan ritmis serta bergelombang di kedua jaringan erektil penisnya. Dan selain itu, pada ductus genitalia serta uretra yang akan mengejakulasikan semen dan uretra akan keluar melalui uretra yang nantinya akan kita sebut ejakulasi. Maaf atas kesalahan katanya. Selanjutnya, sementara itu kontraksi ritmis otot pada pelvis dan kontraksi beberapa otot penyangga tubuh akan menyebabkan gerakan mendorong dari pelvis serta penis dan membantu mendorong semen ke bagian terdalam vagina dan serviks uterus. Nantinya seluruh periode emisi dan ejakulasi ini disebut dengan orgasme laki-laki. Selanjutnya kita akan berpindah kepada materi selanjutnya, yaitu
atau materi kedua yaitu anatomi organa genitalia feminina externa. Di sini kita akan membahas 6 struktur yaitu mons pubis, klitoris, labia mayora, labia minora, vestibulum, serta glandula vestibularis mayor atau yang dapat kita sebut dengan glandula Bartholin. Oke, yang pertama kita akan membahas mons pubis. Di sini mons pubis merupakan area kulit menonjol yang menutupi simfisis osis pubis yang nantinya ditutupi oleh pubes atau rambut pubis. Selanjutnya, struktur kedua itu ada klitoris. Klitoris merupakan organ erektil yang homolog dengan glans penis pria, biasanya berisi banyak saraf, sehingga sangat sensitif terhadap rangsangan, entah sentuhan atau apapun itu, seperti itu. Selanjutnya, pada labia mayora merupakan pelipatan kulit yang menonjol yang membentang ke arah caudal dorsal dari mons pubis. Jadi labia mayora ini nantinya akan homolog dengan skrotum pada pria. Nah, skrotum pada pria yang ke arah anterior serta posterior. Di sini labia mayora, dexter et sinister akan saling bertemu membentuk commissura labiorum anterior et posterior. Selanjutnya, kita akan menemukan labia minora yang merupakan pelipatan yang tidak mengandung lemak dan kulit yang tidak berambut. Jika tadi labia mayora kita dapat menemukan lemak serta kulit, pada labia minora kita dapat menemukan lemak serta kulit yang mengandung rambut gitu. Nah, labia minora ini terletak di antara kedua labia mayora yang jadi jika kita lihat ada seperti di bawahnya seperti itu, dia lebih kecil, makanya disebut minor. Jadi labia minora membatasi bagian lateral dari OUE serta orificium vaginae. Pada wanita yang sudah pubertas, akhiran posterior dari labia minora dextra et sinistra akan berhubungan dan membentuk frenulum labiorum pudendi atau fusete yang akan mengarah ke anterior setiap labia. Di sini kita dapat melihat bahwa labia minora terbagi menjadi dua, yaitu lapisan atas yang berjalan di atas klitoris dan membentuk pelipatan yang saling bertemu membentuk tutup dari glans klitoris yang nantinya akan disebut preputium clitoridis. Selanjutnya, jika di bagian bawah, dia akan berjalan di bawah klitoris dan saling bertemu membentuk frenulum klitoris. Jika di atas klitoris dia kita sebut dengan preputium clitoridis, sedangkan jika di bawah klitoris kita akan menyebutnya dengan frenulum clitoridis, seperti itu. Selanjutnya untuk struktur selanjutnya, struktur nomor 5 yaitu vestibulum yang merupakan struktur berbentuk ruangan yang dikelilingi oleh labium minus atau labia minora yang nantinya menjadi muara dari ostium uretra, ostium vaginale, serta ductus glandula vestibula mayor dan minor. Seperti itu. Selanjutnya kita akan melihat glandula vestibularis mayor atau glandula Bartholin. Jadi glandula Bartholin ini homolog dengan glandula bulbo uretralis pada pria atau pada laki-laki, yang nantinya setiap glandula ini mempunyai ductus yang akan bermuara tepat di sebelah lateral pada cekungan antara labia minora. Jika kita lihat secara dekat, ini ada gambarnya. Di sini ada preputium clitoridis yang berada di atas glans clitoridis, dan di bawahnya kita dapat menemukan frenulum clitoridis. Lalu ada mons pubis atau area kulit yang menutupi simfisis pubis yang ditutupi oleh rambut-rambut kemaluan. Selanjutnya di sini kita dapat melihat adanya labium majus pudendi serta labium minus pudendi yang berada di sekitar frenulum clitoridis. Selanjutnya ada vestibulum vaginae, glandula vestibulum mayor di dalam, dan ostium uretra externum. Baik, selanjutnya kita akan membahas vaskularisasi serta inervasi dari anatomi
organa genitalia feminina externa. Di sini vaskularisasinya kita dapat bagi dua. Untuk arteri itu hanya ada satu cabang, dan untuk vena di sini ada tiga vaskularisasi. Untuk arteri dia itu berasal dari arteri pudenda interna yang berasal dari arteri perinale yang nantinya akan memvaskularisasi arteri perinealis, bulbovestibuli, dorsalis clitoridis, serta femoralis profunda. Selanjutnya pada vena di sini ada tiga vena, yaitu vena pudenda externa, vena dorsalis clitoridis profunda, vena dorsalis clitoridis superficialis. Untuk yang pudenda externa nantinya dia akan menjadi vena savahena magna, dan untuk vena dorsalis clitoridis profunda akan menjadi vena pudenda interna, dan vena dorsalis clitoris bagian superficialis atau yang di atas itu ada vena savena magna, sama seperti vena pudenda externa. Sedangkan untuk inervasinya, organa genitalia feminina externa diinervasi oleh dua nervus, yaitu nervus cavernosi clitoridis atau yang dapat kita sebut splanici pelvici, serta nervus pudendus. Nah, untuk nervus cavernosi clitoridis dia itu fungsinya sebagai untuk ereksi, dan nervus pudendus sebagai soma sensorik. Selanjutnya, kita berpindah kepada materi selanjutnya, yaitu materi ketiga, yaitu anatomi, vaskularisasi, serta inervasi organ ren atau ginjal. Nah, di sini kita akan membahas struktur internalnya terlebih dahulu. Di sini ada cortex renalis, medulla renalis, serta medulla renalis. Nah, pada cortex renalis itu ada dua struktur, yaitu columna renalis Bertini serta arcus corticalis. Untuk columna renalis Bertini sendiri, ia merupakan struktur di antara para piramidis renalis. Selanjutnya, untuk arcus corticalis atau lengkungan yang menghubungkan antara columna renalis. Seperti itu. Di sini kita bisa melihat ini ada korteks dan bagian dalam ini adalah medula. Nah, columna renalis Bertini struktur di antara piramidis renalis. Di sini kita bisa melihat ada beberapa, pada gambar ini ada 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 piramidis renalis, dan di sini ada antaranya kita sebut columna renalis Bertini. Seperti itu. Di sini untuk medula renalis kita dapat menemukan piramidis renalis, papilla renalis, foramina papillaria, calyx minor, calyx mayor, serta sinus renalis. Untuk piramidis renalis, ia merupakan massa berbentuk konus atau berbentuk seperti kon yang ada di jalan, atau seperti kon yang mungkin kalau untuk orang yang suka nonton kartun itu bisa seperti hotel-hotel di film Cars, yaitu seperti kon. Jadi seperti bentuk piramid tapi lebih mirip kon, jadi dia tidak sepenuhnya segitiga piramid seperti itu. Selanjutnya ada papilla renalis, yaitu apex dari medulla renalis yang menghadap pada sinus renalis. Selanjutnya untuk foramina papillaria merupakan lubang-lubang di ujung papilla renalis dan muara ductus papillaris Bertini. Selanjutnya ada calyx minor yang merupakan masing-masing terhubung dengan satu atau lebih renalis. Sedangkan calyx mayor atau yang berukuran lebih besar merupakan gabungan dari calyx minor pelvis renalis yang nantinya akan bergabung menjadi calyx mayor yang akan menjadi sebuah ureter. Selanjutnya untuk struktur yang terakhir kita ada sinus renalis atau pelebaran hilus. Seperti itu. Seperti yang saya jelaskan tadi, di bagian korteks di sini ada renal columna renalis Bertini di sini. Terus ini ada calyx minor, dan calyx mayor itu merupakan cabang besarnya, sedangkan yang kecil yang menuju piramidis renalis itu calyx minor seperti ini.
Untuk lebih jelasnya, ini merupakan calyx minor, 3 cabang ini. Sedangkan yang di sekitar ini ada calyx mayor, seperti itu. Begitu. Di sini, untuk pelebaran hilus atau sinus renalis dapat kita lihat di ujung bagian yang mengarah ke ureter, seperti itu. Baik, selanjutnya kita lanjut pada vaskularisasi dari Ren. Di sini ada beberapa vaskularasi dari arteri serta vena. Untuk yang pertama kita membahas arteri terlebih dahulu. Di sini ada vasa arteriosa yang menuju Ren. Itu terdiri dari arteri renalis serta aorta abdominalis dari VL1 sampai dengan VL2 yang nantinya akan menjadi arteri renalis dextra et sinistra serta ramus anterior et ramus posterior yang nantinya akan menuju dengan ke hilus. Jadi dia dari hilus masuk ke sini. Dari percabangan ini adalah fase arteriosa. Selanjutnya arteri lobaris atau ramus primaris yang nantinya akan menuju atau masuk ke piramidis pada renalis atau yang berbentuk konus tadi. Selanjutnya ada arteri interlobaris yang berjalan pada kolumna renalis yang nantinya dilanjutkan oleh arteri arcuata yang berjalan di basis piramidis renalis. Selanjutnya ada arteri interlobularis yaitu pada korteks renalis serta arteri aferen glomeruli yang nantinya membawa darah ke arah glomerulus. Selanjutnya ada glomerulus yang berhubungan dengan kapsula Bowman dan akan membentuk corpusculum Malpighi untuk memfiltrasinya menjadi urin. Nah, di sini sebagian kecil darah tidak akan difiltrasi melainkan tetap mengalir pada glomerulus dan menuju arteri eferen glomeruli yang nantinya akan dilanjutkan oleh arteri rekta yang berfungsi untuk reabsorpsi di tubulus ginjal. Nah, ini kita bisa melihat untuk gambaran dari arteri-arteri tadi yang sudah saya jelaskan. Selanjutnya kita melanjutkan kepada inervasi. Di sini terdapat inervasi pada plexus renalis yaitu somatic afferent, simpatisnya ada plexus somatic afferent, simpatis serta parasimpatis. Di sini untuk somatic afferentnya dia berasal dari nervi splenici thoracici. Selanjutnya untuk simpatis dia diinervasi oleh nervus splanchus major et nervus splanchus minor. Selanjutnya untuk parasimpatisnya dia berasal dari nervus vagus. Selanjutnya kita akan membahas plexus renalis yang berhubungan dengan plexus testicularis serta drainase ada juga drainase limfatiki yang masing-masing Ren akan bermuara pada nodi aortici. Selanjutnya lateralis atau lumbales dikelilingi oleh pangkal arteria renalis. Baik, sekian dari saya. Presentasi saya, terima kasih atas perhatiannya kepada Mas ataupun Mbak dari asisten lab anatomi. Terima kasih.